Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada berbagai pergumulan, ada berbagai masalah, persoalan dan tantangan yang seringkali harus kita hadapi. Iblis pun selalu bekerja dan berjuang untuk menghancurkan setiap manusia, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau manusia semakin terpuruk, manusia semakin hancur, dan manusia semakin bobrok, semakin terikat dan dibelenggu oleh tabiat dosa. Tetapi saudara, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan Tuhan, tidak akan dibiarkan dan diabaikan oleh Tuhan. Tetapi Allah berbuat, Allah bertindak, Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya saudara, alangkah pentingnya kita berjalan dan melangkah dalam iman ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena oleh imanlah Allah akan bertindak dalam kehidupan kita. Oleh imanlah Allah akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di dalam video renungan ini kita akan bersama belajar bagaimana kita menjalani hidup kita dalam iman dan apa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan harapan saudara, setelah mendengarkan renungan ini, setiap saudara hidup dalam iman, menjalani hidup saudara dalam iman, dan kemudian saudara akan mengalami dan menyaksikan pembelaan dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Roma pasal yang ke-10, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan penjelasan dan pembacaan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini.
Roma pasal 10 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan, saudara. Paulus di dalam konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara menegaskan bahwa orang-orang atau umat-umat Tuhan seharusnya hidup dan menjalani kehidupannya di dalam iman. Dan Paulus menegaskan bagaimana hidup di dalam iman, di mana pada intinya yang ditegaskan oleh Paulus di sini, saudara, bahwa orang yang hidup dalam iman adalah orang yang percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kepada logika, tetapi kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat 6 dan ayat 7 Paulus berkata, jangan katakan dalam hatimu siapa yang akan naik ke sorga untuk membawa Yesus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Itu pertanyaan secara logika. Tetapi seharusnya orang yang hidup dalam iman meyakini sepenuhnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-8 dia berkata, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Maksudnya, saudara, perkatakan sesuai dengan kata firman.
dan yakini sesuai dengan apa kata firman. Yakini itu di dalam hatimu. Beriman sesuai dengan firman Tuhan dan memperkatakannya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh Paulus di sini kepada umat Tuhan, bahwa mereka harus hidup dalam iman dan percaya dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan firman itu benar, dan memperkatakan dalam mulutnya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan kemudian ayat 10 Paulus menegaskan, saudara, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika umat-umat Tuhan sudah hidup meyakini firman Tuhan sepenuhnya di dalam hatinya dan memperkatakan keyakinannya sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itu dibenarkan. Orang tersebut dibenarkan, kata Paulus. Jadi bagaimana seorang anak Tuhan hidup, menjalani hidupnya dalam iman? Bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan kita dalam iman, saudara? Kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu terkadang tidak sesuai dengan logika. Sama seperti tadi Paulus berkata, jangan katakan siapa yang akan membawa Yesus turun, atau siapa yang akan membawa Yesus naik dari dunia orang mati, tetapi katakan sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana kita berjalan dan melangkah dalam iman di dalam perjalanan hidup kita, saudara? Yakini firman Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan logika, dan perkatakan firman Tuhan sekalipun sulit diterima logika. Dan dengan begitu maka ayat 10 tadi dikatakan kita dibenarkan. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meyakini dan memperkatakan firman Tuhan. Dan kemudian, saudara, hal kedua yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah apa yang akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam hidup orang-orang, anak-anaknya yang melangkah dan menghidupi iman, melangkah sesuai dengan iman, percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kita lihat ayat yang ke-11, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Wow, saudara, betapa dahsyatnya jaminan firman Tuhan kalau saya dan saudara hidup dalam iman, hidup mempercayai firman Tuhan, hidup memperkatakan firman Tuhan, bukti kita percaya kepada Allah. Maka firman Allah berkata, di ayat 11 tadi dikatakan, kitab suci berkata, bukan manusia, saudara, yang memberi jaminan itu, tetapi kitab suci, firman Allah yang memberi jaminan itu. Dan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sungguh dahsyat jaminan firman Tuhan bagi kita, saudara, bahwa ketika kita hidup dalam iman, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka firman-Nya menjamin, Dia menjamin bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Apapun situasi, apapun keadaan kita, firman Allah menjamin kalau kita melangkah dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, saudara. Mungkin saat ini dalam kondisi kehidupan saudara, dalam keadaan saudara, orang-orang merendahkan saudara, orang-orang tidak menganggap saudara. Tetapi dengar, Allah tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini saudara dianggap orang rendah, tidak berguna dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jika saudara melangkah dan hidup dalam iman, firman Allah berkata bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan.
Saudara, saya melihat dalam kehidupan saya, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan pribadi, saya benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Salah satu contoh, saudara, di dalam pelayanan ketika dulu saya merintis pelayanan, dan kemudian dalam proses merintis pelayanan itu, saya seringkali mendengar kata-kata yang merendahkan. Dan kadang yang menyedihkan, saudara, bahwa kata-kata yang merendahkan itu bukan dari orang-orang lain, malah dari orang-orang yang sudah bergereja. Orang-orang yang gereja yang dimana mereka beribadah, gereja itu sudah mandiri, gereja itu sudah besar. Dan kata-kata itu keluar dari mulut mereka. Mereka berkata bahwa gereja yang saya bawa, organisasi yang saya bawa, saat saya merintis, mereka berkata bahwa gereja itu tidak jelas. Tidak akan ada orang yang datang. Bahkan ketika ada orang yang datang, mereka malah menghasut supaya orang yang datang ini undur, dengan mengatakan bahwa gereja ini sesat, gereja ini tidak jelas. Saudara, begitu menyedihkan mendengar kata-kata itu, terlebih lagi kata-kata itu keluar dari orang-orang yang bergereja. Tetapi saudara, ada satu keyakinan di hati ini, bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa Dia yang kulayani, gereja ini gerejanya, dan Dia akan campur tangan dan menyatakan mujizatnya, sehingga melalui gereja ini akan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, dalam prosesnya saya melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan benar-benar menyatakan mujizatnya, dan Dia tidak mengizinkan saya sebagai hambanya dipermalukan. Dia tidak mengizinkan gereja yang saya bawa dipermalukan. Tuhan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak Dia izinkan dipermalukan, saudara. Dan di sisi lain, saudara, dalam hidup pribadi saya, waktu saya merintis, saya masih lajang. Dan kemudian 4 tahun saya merintis, lalu kemudian saya menikah. Keluarga-keluarga berkata, apa yang akan kalian makan? Terlebih keluarga-keluarga yang pegawai negeri, keluarga-keluarga yang berhasil dalam usahanya, mereka seringkali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Nanti makan apa? Ketika saya bawa istri saya ke pelayanan, mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa oleh dia? Dan seterusnya, saudara. Mendengar itu, saya tidak sakit hati, tetapi malah muncul iman bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan pembelaannya bagi hambanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan benar, saudara, seiring berjalan pelayanan dan Tuhan menyatakan campur tangannya, pada akhirnya saya melihat keluarga-keluarga malah akhirnya menjadikan tempat kami tempat mengadu, tempat bercerita, tempat mencari jalan keluar, tempat memohon pertolongan. Dan sekarang mereka mengakui bahwa dahsyat Tuhan yang kusembah, yang aku percayai, Tuhan tidak mengizinkan aku dipermalukan. Dan kemudian tadi gereja-gereja atau jemaat-jemaat di gereja yang tadinya merendahkan, sekarang mereka malah berkata, sekarang gereja kalian lebih maju dari gereja kami. Saudara, apa yang terjadi atas semuanya itu? Ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada mujizat Tuhan yang bekerja.
ada Allah yang campur tangan dan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Itu jaminan firman Tuhan di ayat yang ke-11 ini, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara, kalau saudara hidup dalam iman, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Allah campur tangan, Allah membela hidup saudara dan tidak mengizinkan saudara yang percaya untuk dipermalukan. Dia akan membuktikan pembelaannya atas kehidupan saudara. Saudara, apa alasannya atas jaminan firman Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan? Kita akan belajar di ayat 12 dan 13, saudara, bahwa ada 3 alasan bahwa orang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Alasan yang pertama ada di ayat 12, saudara. Setelah di ayat 11 dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, ayat 12 diawali kata sebab. Sebab. Jadi diberi alasan kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi alasan pertama, saudara, orang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara, jika kita percaya kepada Dia, tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Saudara, pada masa itu, antara orang Yahudi dan orang Yunani, ada perbedaan status yang saling menganggap bahwa status mereka lebih tinggi. Orang Yahudi menganggap diri mereka adalah orang yang beragama, orang yang rohani, dan menganggap orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani itu adalah orang kafir, orang najis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan di sisi lain, orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih berpendidikan, lebih terpelajar, yang kuat dalam filsafat, mereka malah menganggap orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak logis. Jadi kedua kelompok ini, saudara, menganggap mereka lebih unggul satu dari yang lain. Tetapi di sini firman Allah berkata bahwa bukan orang yang kelihatan rohani, bukan orang yang kelihatan cerdas yang akan dibela oleh Tuhan, yang akan tidak diizinkan oleh Tuhan dipermalukan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, itulah yang tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bukan lagi status ini dan status itu yang akan membuat orang tersebut lebih utama, lebih unggul. Tetapi, saudara, imanlah, keyakinanlah, kepercayaanlah yang membedakan. Bukan lagi status agama, bukan lagi status kecerdasan, pendidikan, dan sebagainya, tetapi imanlah yang akan membedakan orang tersebut. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan, tapi orang itu apakah dia percaya kepada Tuhan, itu yang akan membedakan. Apakah orang itu tersebut hidup dalam iman, itulah yang akan membedakan. Jadi saudara, siapapun saudara, apapun status saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apapun status saudara, Tuhan akan membela saudara. Sekalipun saudara dianggap rendah oleh orang lain, sekalipun saudara tidak dianggap, sekalipun di tengah keluarga saudara seringkali direndahkan,
tidak dihitung oleh karena keadaan saudara, oleh karena ekonomi saudara. Saudara tidak dianggap dan tidak dihitung. Dengar saudara, kalau saudara hidup dalam iman, kalau saudara sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara, maka dengar, tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan saudara. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Yang membedakan adalah iman. Apakah saudara hidup dalam iman atau tidak? Saudara tidak akan diizinkan, dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Ada satu kisah saudara, di mana satu kali ada seorang muda. Dia adalah seorang youth di satu gereja. Dan anak muda ini bisa dibilang orang yang miskin, berasal dari keluarga miskin. Dia datang ke gereja dan kemudian dia pakai sepatu, sepatunya punya mulut, kata orang. Artinya apa? Sepatu itu sudah robek saudara. Bahkan kadang-kadang itu menjadi bahan sindiran. Tetapi anak muda ini tidak lemah ketika dia disindir oleh karena keadaannya. Tetapi dia tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan sebagai bukti dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya orang muda ini menjadi pengusaha yang sukses sekali. Orang muda ini menjadi pengusaha yang go internasional. Dan akhirnya orang muda ini banyak membantu pekerjaan pelayanan. Dia membangun banyak gereja dan sebagainya dan sebagainya. Ketika anak muda ini hidup dalam iman, Tuhan membela dia. Tuhan tidak mengizinkan dia dipermalukan. Imannya itu yang membedakan dia saudara. Sekalipun dia orang rendah, tetapi itu tidak masalah saudara. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Sekalipun dia orang miskin, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan, tapi imannya lah yang dilihat oleh Tuhan. Ketika dia hidup dalam iman, Tuhan menyatakan pembelaannya dan menjadikan anak muda ini berhasil. Dan akhirnya orang-orang yang dulu mengejek dia saudara malah sekarang mengakui bahwa dia orang yang berhasil. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua saudara, masih ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan yang kedua, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Alasan kedua, kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Karena dikatakan di sini, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Yang mau ditegaskan di sini adalah otoritas dan kuasa Allah. Kata yang digunakan di sana, Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, adalah kata yang menunjukkan kuasa Tuhan. Bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu berotoritas, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dengar saudara, jika saya dan saudara hidup dalam iman, maka Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Karena Dia berkuasa saudara. Karena Dia berotoritas. Kalau seorang mungkin berkata kepada saudara, jangan takut. Kalau masih ada saya tidak akan mengizinkan engkau dipermalukan. Maka saudara, perkataan itu belum tentu bisa dipegang. Karena dia atau orang tersebut adalah orang yang terbatas. Dia manusia. Kalau masalah kita besar, mungkin dia tidak akan sanggup untuk menjamin dan menolong kita. Bahkan dia sendiri punya masalah dalam hidupnya. Tetapi kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berotoritas yang berkata bahwa Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan,
maka perkataan itu bisa dipegang, saudara, karena memang dia berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Sebesar apapun masalah saudara, dia Allah yang berkuasa menyelesaikan masalah saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Separah apapun penyakit saudara, dia Allah yang berkuasa menyembuhkan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Sehancur apapun keadaan ekonomi saudara, dia Allah yang berkuasa untuk campur tangan memulihkan ekonomi, usaha saudara, pekerjaan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya saudara, percayalah kepada dia, karena dia berotoritas, dia berkuasa. Kemudian yang terakhir, alasan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, masih ayat yang ke-12 saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kemudian saudara yang terakhir, Allah yang satu itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan? Karena Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepada dia. Saudara, Allah itu Allah yang kaya. Kaya dalam segala perkara. Tidak ada yang kurang pada dia. Sehingga saudara, dalam segala perkara yang kita alami, kekayaan Allah akan sanggup menyelesaikan semuanya. Itu sebabnya dia berkata bahwa orang yang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang kaya. Saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, hanya dikatakan bahwa Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Maka dari terjemahan ini kita bisa berpikir bahwa kata kaya di situ adalah kata keterangan. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, maka gramatika dari kata kaya di sana itu sebenarnya adalah kata kerja partisip yang menegaskan bahwa Tuhan menyatakan kekayaannya secara terus-menerus bagi orang yang berseru kepada dia. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan itu bukan hanya kaya, tetapi dia menyatakan kekayaannya bagi kita. Ketika kita hidup dalam iman, dan kita buktikan iman kita itu dengan berseru kepadanya, maka Allah itu akan menyatakan kekayaannya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu kaya, dan dia akan menyatakan kekayaannya di dalam kehidupan saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang kurang dari Tuhan? Kalau dia Allah yang berotoritas, berkuasa, kalau dia Allah yang kaya. Itu sebabnya saudara, orang yang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Puji Tuhan saudara, saat ini apapun keadaan kehidupan saudara, maka hiduplah dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, dan dengan demikian saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berotoritas. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di malam hari ini. Firman-Nya menjamin bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, karena Allah tidak pilih kasih. Kalau orang itu hidup dalam iman, siapapun dia, bagaimanapun statusnya, Allah membela dan tidak mengizinkan orang itu dipermalukan. Alasan kedua, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Dan kemudian Allah itu juga adalah Allah yang kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Itu artinya saudara, sebagai aplikasinya, jika kita hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita dan tidak akan mengizinkan kita dipermalukan, karena Dia tidak pilih kasih. Apapun status kita hari ini, Tuhan membela kita. Dan karena Allah itu berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan karena Allah itu adalah Allah yang kaya dan akan menyatakan kekayaannya bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita,
Dan kita raih janji firman Tuhan bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu yang dahsyat. Jaminan dan janji firman-Mu luar biasa bagi kami hari ini Tuhan, di mana Engkau menjamin bahwa kami yang percaya kepadamu dan setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, tidak akan Engkau izinkan dipermalukan. Engkau membela, dan alasan bahwa orang yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan karena Engkau Allah peduli, tidak membeda-bedakan siapapun kami. Kalau kami hidup dalam iman, Engkau membela kami. Dan karena Engkau Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun masalah kami, apapun penyakit kami, Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan. Dan karena Engkau Allah yang kaya dan akan menyatakan kekayaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami melangkah dan terus melangkah dalam iman kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami mau terapkan firman-Mu, kami mau raih janji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka saat ini Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong.
Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus.
Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan.
sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka. Sehingga melalui mereka
orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.